Enggak. Kenapa? Karena ustadznya bilang apa? Ustadznya ucapkan selamat, karena selamatnya loba, cuma bisa selamat non ini. Itu kumaha sih ustadz? Ayo kamari aya laporan. Si Pak Ustadz kamari joget tiktokan panas. Ustadz tiktokan kumaha? Joget tidak kamari si Ustadz di mana undangan tiktokan. Kita itu aduh, ya Allah ya Rahman, berat dakwah kita itu. Kita itu tonggoron dakwah kepada non-Islam, non-Muslim, dakwah kepada saudara sendiri saja susah, sulit. Apalagi munculnya kaum munafikin yang mengaku Islam bahkan berbaju ulama, tetapi melakukan pembusukan terhadap ajaran-ajaran dan syariat apa? Islam. Ya. Makanya Nabi mengatakan la tattabi'unna sunana man kana qablakum, kata Nabi. Kalian akan mengikuti sunnah-sunnah sebelum kalian. Shibran bi shibrin, sejengkal demi sejengkal, zira'an bi zira'in, sehasta demi sehasta. Hatta law kanu dakhalu fi hijri qom, sampai kalau mereka masuk ke dalam lubang biawak, kata Nabi, la dakhaltumu, pastilah kalian masuk ke lubang itu. Para sahabat bertanya, faman al-yahudu wa nasara ya Rasulullah, Yahudi dan Nasrani? Maka Nabi mengatakan, faman, siapa lagi kalau bukan mereka? Terjadi tidak? Awalnya cuma mengatakan selamat saja, gak merasa cukup dengan mengatakan selamat, ikut menjaga. Tidak merasa cukup dengan menjaga, pilu asup ke jero gereja. Assalamualaikum dulu kena rumbuhan nasi kotak. Merasa tidak cukup, milu nyanyi, soksenanya di sini sholawatan. Ya, macam sholawatan di atas panggung. Itu lama-kelamaan bisa murtad ke orang-orang. Ya mungkin dengan seperti itu sudah murtad sebetulnya. Tapi kemudian kemurtadan itu dibungkus dengan sebuah istilah toleransi. Nah itu toleransinya orang liberal itu. Makanya Nabi mengatakan, andai kata mereka masuk lubang biawak, kalian akan masuk. Sampai dalam hadis yang lain Nabi mengatakan, kalau ada di kalangan Bani Israel yang menyetubuhi ibunya sendiri, pastilah akan dilakukan. Kemarin ada berita. Ya. Seorang anak memperkosa ibu kandung dan adik kandungnya sendiri. Apa yang Nabi buatkan 1500 tahun yang lalu itu terjadi hari ini. Terjadi hari ini. Semuanya terjadi hari ini. Berarti sebentar lagi kiamat. Ya, kiamat sudah dekat. Gitu, kiamat sudah. Makanya penting untuk kembali ke majelis-majelis ilmu dalam kondisi seperti ini. Nanti dalam kondisi sudah chaos, usaha kita menjauhi keramaian. Orang yang duduk, kata orang yang berbaring, kata Nabi, lebih utama daripada orang yang duduk. Yang duduk lebih utama daripada yang berdiri. Yang berdiri lebih utama daripada yang berjalan. Satu zaman nanti akan seperti itu. Kemudian hadis berikutnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Adallallahu 'anil jum'ah man kana qablana." Allah menyembunyikan hari Jumat dari umat sebelum kami, sebelum kita, kata Nabi. Fakana lil yahud yaumus sabti, maka orang-orang Yahudi memilih hari Sabtu. Wa kana linasara yaumal ahad, dan orang-orang Nasrani memilih hari Ahad. Jadi dulu Allah itu pernah menyuruh orang Yahudi untuk memilih satu hari di mana dalam hari itu mereka beribadah kepada Allah, fokus. Maka mereka memilih hari Sabtu. Mereka memilih hari apa? Sabtu.
Dengan alasan apa? Karena di hari Sabtu Allah istirahat capek. Sudah membuat apa? Bumi. Jadi membuat alam semesta itu kan dimulai hari Ahad. Alam semesta itu dimulai hari Ahad. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, fi sittati ayyam dalam Quran. Pada 6 hari. Itu dimulai pada hari apa? Ahad. Nah, kata orang-orang Yahudi, hari Sabtunya Allah istirahat. Kecapean, sehingga orang nulis maju. Nah itu tololnya orang Yahudi itu. Makanya Allah berfirman, walaqad khalaqnas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyam wa ma massana apa? Min lughub. Sungguh kami, kata Allah, telah menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya pada 6 hari dan tidaklah kami merasa lelah, kata Allah. Dalam surat apa itu? Surat Qaf ayat 38. Ini untuk membantah keyakinan orang Yahudi kalau Allah kecapean. Setelah menciptakan langit dan bumi, maka Allah beristirahat di hari Sabtu. Nah, mereka menjadikan hari Sabtu sebagai hari ibadah mereka yang disebut dengan Sabat. Hari Sabat. Nah, orang Nasrani ketika disuruh mencari hari untuk beribadah, mereka memilih hari apa? Ahad. Gak ada minggu itu. Kita menyebut nanti minggu. Dulu di Indonesia itu namanya Ahad, itu bukan minggu. Tapi kemudian ada pesanan, kalendernya dirubah, diselipkan hiji jadi minggu. Asalnya Ahad, Isnin, Selasa, Arbi'a, Al-Khamis, Al-Jumu'ah, As-Sabtu. Gitu ya. Jadi kalau ada orang mengatakan kadrun teh apa? Poe teh kadrun unggul. Ya. Nah, cuma diselipkan satu minggu. Minggu itu dari kata-kata apa ya itu? Domingo katanya. Itu ya ajaran itu lagi, itu berhalangan lagi. Nah, jadi Allah menyembunyikan hari Jumat sehingga Yahudi milihnya Sabtu, Nasrani milihnya Ahad. Faja'allahu bina. Kemudian Allah mendatangkan kita, fahadanallah, dan Allah memberikan kita petunjuk liyaumil Jum'ah, untuk menjadikan hari Jumat sebagai hari ibadah langsung. Kita diberi petunjuk oleh Allah. Kita diberi petunjuk oleh Allah. Kenapa hari Jumat? Karena hari Jumat itu hari istimewa. Disebut dengan Sayyidul Ayyam, rajanya hari. Hari raya di dalam Islam itu 3. Idul Fitri, Idul Adha, dan hari Jumat. Cuma hari Jumat ini hari raya mingguan. Nggak ada takbirannya, nggak ada. Gitu, tapi ada sholat Jumatnya. Maka sholat Jumat itu sholat tersendiri, bukan sholat zuhur. Idul Fitri ada sholat idnya, Idul Adha ada sholat idnya. Nah, untuk hari raya Jumat ada sholat Jumatnya. Dan itu bukan sholat zuhur, makanya tidak dijamak dengan asar. Nabi itu nggak pernah menjamak Jumat dengan asar, itu nggak pernah. Ketika Nabi safar, Nabi itu tidak sholat Jumat, tapi sholat zuhur dijamak dengan asar. Kalau mau sholat Jumat jangan dijamak dengan asar. Gitu, karena nggak ada menjamak asar dengan Jumat, karena Jumat itu bukan zuhur, itu sholat tersendiri. Kalau zuhur itu kewajiban harian, kalau Jumat itu kewajiban mingguan. Maka tata caranya itu beda. Ya, dan itu hanya wajib untuk laki-laki, nggak wajib untuk perempuan. Kalau wajib untuk kalau Jumat itu sama dengan zuhur, harusnya wajib juga untuk perempuan. Gitu. Ya, perempuan nggak wajib Jumat, tapi boleh ikutan. Misalnya ibu mau sholat Jumat, mau boleh. Dan itu menggugurkan apa? Zuhurnya sudah. Tapi harus cari tempat tersendiri, di tengah-tengah masjid misalnya.
Hari untuk bapak-bapak. Atau ke bapak-bapak tadi gali kalimah, gali nak ibu. Ya makanya kalau kita lihat di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi, banyak perempuan yang ikut apa? Salat Jumat. Memang boleh. Secara ijma kata Ibnu Munzir dalam kitab Al-Ijma sah perempuan ikut salat Jumat. Itu ya. Nah jadi kenapa Allah memberikan hidayah kepada kaum muslimin untuk memilih hari apa? Hari Jumat karena dia Sayyidul Ayyam. Pada hari Jumat itulah diciptakan Adam. Pada hari Jumat itulah Adam diturunkan ke bumi. Pada hari Jumat itu Adam diwafatkan. Kemudian penciptaan langit dan bumi pun selesai pada hari Jumat. Dan kiamat akan terjadi pada hari Jumat. Pada hari Jumat ada suatu waktu di mana kalau kita berdoa pasti doa kita diijabah. Keagungan hari apa? Hari Jumat. Maka diberikanlah kepada kita. Kaum muslimin tidak diberikan kepada Yahudi, tidak diberikan kepada Nasrani. Maka Nabi mengatakan wa kadzalika hum tabaun lana yaumal qiyamah. Hari Minggu, hari Ahad itu mengikuti hari Jumat. Jumat kan paling pertama. Kemudian datang Sabtu, datang Ahad. Maka kedua hari itu mengikuti hari Jumat. Maka begitulah pada hari kiamat nanti kata Nabi, Yahudi dan Nasrani akan mengikuti kita. Nahul akhirun min ahli dunia. Kita ini orang yang paling terakhir di dunia kata Nabi. Wal awwaluna yaumal qiyamah. Dan kita yang paling pertama pada hari kiamat. Kemudian Nabi bersabda kembali, hadis riwayat Bukhari, ahabuddin ilallah, agama yang paling disukai oleh Allah, al-hanifiyah as-samha, adalah agama yang lurus, yaitu milahnya Nabi Ibrahim yang kita kenal dengan Islam, as-samha, dan mudah. Jadi salah satu karakteristik agama kita itu mudah, sahlah, tidak menyulitkan. Ini adalah agama yang paling Allah sukai, yang paling Allah cintai, agama Islam, karena kemudahan yang ada di dalamnya. Makanya ada yang disebut dengan rukhsah dalam agama kita, keringanan. Padahal tanpa rukhsah azimah pun sudah ringan. Ketika yang ringan itu dirasa berat, ada rukhsah ditambah ringan lagi. Bapak Ibu sholat berdiri ringan tidak? Ringan ya. Tapi kalau berdiri suatu saat tidak bisa karena kita sakit, maka kita boleh duduk. Kalau tidak bisa duduk, berbaring. Kalau sedang safar, jadi berapa rakaat itu sholat? 2 rakaat, yang 4-nya. Maka bisa dijamak sholat dalam salah satu waktu yang didudukan ya, gampang sekali. Kalau sedang puasa Ramadan kita safar boleh buka tidak? Boleh. Kita sakit boleh buka? Boleh. Gitu. Saking mudahnya. Bahkan yang halal, yang haram itu bisa jadi halal kalau dalam kondisi darurat. Daging babi hukumnya apa? Haram. Tapi kelaparan, gak ada makanan kecuali daging babi, boleh dimakan? Boleh. Tapi jangan berlebihan, sesuai dengan kadarnya, kan gitu. Ya, 1 suap kenyang sudah selesai, jangan 2 suap. 2 suap kenyang, jangan 3 suap. Pokoknya dibungkus ini di take away, itulah. Gitu ya. Itu dalam kondisi apa? Darurat saja menjadi ringan. Makanya ada kaidah dalam agama kita, ad-daruratu tuzal. Darurat itu harus dihilangkan. Ad-daruratu tubihul mahdurat. Darurat membolehkan hal yang diharamkan. Dan itu ya kaidah-kaidahnya itu. Kemudian kaidah-kaidah banyak sekali lah di dalam agama kita, kaidah-kaidah yang menunjukkan betapa mudahnya agama ini.
Dulu di India, ajaran di India itu kalau suami mati dibakar, istrinya harus ikut itu. Soalnya itu orang itu bersaga. Nah, itu harus loncat ke dalam api itu. Ngeri sekali. Maka nggak ada sehidup semati itu sebetulnya. Lu mati gua hidup. Soalnya suami meninggal, ibu naon yang akan ibu lakukan? Nikah juga ya gitunya. Suami pun sama, ada sehidup semati. Suami dikubur, ibu dikubur, bisa ibu dikubur. Gitu ya. Tapi dulu di India ada satu ajaran di mana kalau suaminya dibakar, gitu. Agama kita mudah. Sampai ada orang datang kepada istri-istri Nabi bertanya tentang tata cara ibadah Nabi. Disebutkan bagaimana Nabi beribadah begitu hebatnya. Kemudian mereka mengatakan, aku Nabi yang sudah diampuni dosanya masih seperti itu. Lalu bagaimana dengan kita? Kemudian yang satu mengatakan, aku mau sholat malam terus gak akan tidur. Yang satu mengatakan, aku mau puasa gak akan berbuka. Yang satu lagi, aku mau membujang, tidak akan menikah, mau ibadah. Jadi istri dianggapnya halangan untuk beribadah gitu. Kemudian terdengar oleh Nabi, kamu yang ngomong ini, ngomong itu. Aku ini orang yang paling takwa di antara kalian. Aku orang yang paling mengenal Allah. Tapi aku sholat dan aku pun tidur. Aku puasa dan aku pun makan. Dan aku menikahi banyak istri. Gak satu Nabi menikah. Atazawwajun nisa. Ya, bukan atazawwajul mar'ah. Kalau marah itu satu, tapi kalau nisa banyak. Aku menikahi banyak istri. Nah, ini bapak ini gak mau denger ibu-ibu ini. Anti bapak ini ibu-ibu mah. Kalau bapak-bapak ketawa-ketawa. Bu kalau lihat wajah bapak-bapak sekarang bahagia. Bapak ini. Wa atazawwajun nisa. Aku menikahi banyak perempuan katanya. Sampai 11 Nabi ini. Tapi gak boleh bapak 11. Salapan. Mau sanggup bapak. Memboroning 11, salapan, 2 kita sanggup bapak. Lo baka bohong. Ya punya. Ya, 2 wae kok baka bohong bapak. Ada masuk neraka untuk nanti. Kemudian apa? Nabi berkata seperti itu menunjukkan betapa Nabi benci dengan orang-orang yang berlebihan. Sampai Nabi mengatakan ad-dinu yusr, agama itu mudah. Wala yushadu ahadun fid din illa ghalabahu. Tidak ada seorang pun yang berlebih-lebihan di dalam agama ini kecuali agama itu akan mengalahkan. Makanya orang yang berlebih-lebihan dalam agama itu dia akan futur. Dia kalau sudah futur seringkali 180 derajat itu. Saya menemukan sebagian orang yang berlebih-lebihan dalam bermanhaj, Pak. Ayeuna jamatna dicukur deui. Calanana isbal. Cerai dengan istrinya, main perempuannya, Pak. Dulunya ucap salam aja dijawab. Lantaran dianggapnya beda manhaj. Jadi jawab ucap salam aja dijawab. Beda manhaj. Padahal orang itu SPP akan ngadawakeun manhaj. Masih ada disebut beda manhaj. Gitu ya. Akhirnya apa? Futur sebenarnya. Nah, itu tidak hanya satu dua, banyak yang seperti itu. Makanya Umar bin Khattab mengatakan apa? Kullu syai'in idza ma tamma kata Umar. Segala sesuatu itu kalau sudah mencapai puncaknya, dia akan terjun. Makanya beragama mah samhak saja. Mudah, tapi jangan bermudah-mudah. Gitu ya. Agama Islam itu mudah, tapi jangan bermudah-mudah. Dulu zaman Nabi Isa, Bani Israil itu kalau mau tobat syaratnya apa? Bunuh diri atau saling membunuh di antara mereka. Faqtulu anfusakum. Dzalikum khairul lakum inda bari'ikum fataba alaikum. Bunuhlah diri kalian. Para ulama berbeda tafsiran. Ada yang bunuhlah itu maksudnya membunuh dirinya sendiri, atau mereka saling berkelahi di antara mereka untuk saling membunuh. Itu lebih baik bagi kalian
di sisi Tuhan kalian, fataba alaikum, maka Allah akan menerima tobat kalian. Jadi tobatnya Bani Israel zaman Nabi Isa itu saling membunuh. Coba lawan ayah dari neraka itu. Bunuh, tobat, bunuh. Itu tobat. Ya, ini tobat. Tapi kita tidak cukup menyesal, berazam, meninggalkan maksiat. Kalau ada kaitannya dengan manusia, minta dihalalkan, minta maaf, gampang tobat kita. Nah, satu lagi, alaikum bisabil, kata Ubay bin Ka'ab, hendaklah kalian mengikuti jalan ini, yaitu Al-Quran atau Al-Islam, wasunnah dan sunnah. Fa innahu laisa min 'abdin 'ala sabilin wa sunnatin. Karena tidak ada seorang hamba yang berada di atas Islam, berada di atas sunnah, Zakarur Rahman, kemudian dia mengingat Allah, fafadat ainahu, kemudian dia menangis, min khasyatillah, karena takut kepada Allah, fatamasahuna, kemudian dia terkena api neraka. Gak ada orang yang terkena api neraka ketika dia berada di atas Islam, berada di atas sunnah, kemudian ingat kepada Allah, dan dia pun mengeluarkan apa? Air mata. Tidak akan tersentuh api neraka. Walaysa min 'abdin, tidak ada seorang pun ala sabilin, di atas Islam wa sunnah, dzakara rahman, mengingat Allah, faqsha'ar rajuluhu, kemudian dia merasa merinding. Itu ya, min khasyatillah, karena takut kepada Allah, illa kana misluhu kama sali syajaratin, dia bisa waruha, kecuali dia seperti pohon yang berguguran daunnya karena kering. Maksudnya apa? Dosa-dosanya hilang, murung. Ketika ibu merasa takut, bapak merasa takut kepada Allah, kemudian merinding, maka dosa-dosa itu hilang. Pernah nggak mendengar misalnya kalimat-kalimat lantunan-lantunan ayat suci Al-Quran dibacakan, kemudian kita paham maknanya dan kita merasa takut kepada Allah, kemudian kita merinding mendengarnya, maka ketika itu dosa-dosa kita sedang apa? Berguguran, seperti bergugurannya daun-daun kering dari pohonnya itu. Idza asawat hari, itu kan ya Pak, futuhatun an hawaruha illa tuhatu an dhunubu, kecuali dosa-dosanya diampuni, kama tuhatu an hadhi syajarah warakuha, sebagaimana pohon ini menggugurkan daunnya. Wa inna iktisadan fisabilin wa sunnah, sesungguhnya sederhana di dalam beragama, sederhana di atas sunnah, khairun, lebih baik, min ijtihadin, daripada bersungguh-sungguh, fi khilafis sunnah wasabil, tetapi menyelisihi sunnah dan agama. Jadi bersungguh-sungguh di atas bid'ah atau sederhana di atas sunnah itu lebih baik daripada bersungguh-sungguh di atas bid'ah. Gitu ya, menangis itu kan. Tapi kenapa Ustaz kalau yang bid'ah itu gampang menangis? Memang seperti itu. Itu memang setan memudahkan mereka untuk menangis. Gitu ya, memudahkan mereka untuk menangis sehingga orang terjebak dengan tangisan-tangisan mereka. Kemudian mereka pun mengikuti bid'ah-bid'ah. Karena tidak ada Nabi menangis. Itu ya, dalam acara-acara seperti itu. Kata Nabi, yang akan mendapatkan perlindungan pada hari kiamat itu adalah mereka yang menangis di dalam apa? Kesendiriannya. Bukan menangis berjamaah. Gak ada itu hadis yang menangis berjamaah kemudian mendapatkan perlindungan dari Allah. Yang mendapatkan perlindungan pada hari kiamat, pada satu hari tidak ada perlindungan kecuali perlindungan Allah, adalah orang yang sendirian, kemudian air matanya menetes karena takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya para ulama itu selalu mewanti-wanti kepada mereka yang suka menangis di atas mimbar, kepada mereka yang suka menangis di atas podium itu diwanti-wanti oleh para ulama, hati-hati tangisan Anda. Karena apa Anda menangis di atas podium? Ya, karena tangisan yang akan menjadi perlindungan pada hari kiamat adalah tangisan di dalam kesendirian.
Maka jangan tertipu dengan tangisan-tangisan berjamaah. Nabi pernah nggak ketika mengimami menangis? Mengimami sholat menangis? Ada nggak hadisnya? Nggak pernah. Sependek yang saya baca, nggak ada Nabi menangis dalam sholat ketika mengimami. Gitu ya. Kalau ada saya minta hadisnya. Dan kalau sahih saya kasih. Gitu ya. Nah jadi hati-hati dengan tangisan aku bid'ah karena itu menjurumuskan. Makanya bermudah-mudahan apa sederhana di dalam sunnah itu lebih baik daripada bersungguh-sungguh di atas bid'ah. Wallahu a'lam bishawab. Ini ada pertanyaan 3. Apakah pahala sedekah di hari Jumat lebih besar dengan hari biasa? Kayaknya enggak juga. Sama saja. Bahkan ada larangan kita mengkhususkan ibadah-ibadah tertentu di hari Jumat. Nabi pernah mengatakan jangan kalian khususkan sholat dan puasa di hari apa? Jumat. Maka mengkhususkan ibadah itu harus ada dalil. Ada tidak dalil sedekah khusus sedekah pada hari Jumat? Tidak ada. Maka tidak boleh kita mengkhususkan sedekah hanya pada hari Jumat dengan anggapan ada pahala yang lebih besar. Harus ada dalilnya. Kalau tidak ada maka sedekah kapan saja. Ada orang kelaparan, lapar. Tapi hari Senin. Ya, bantuan apa di Jumat? Hari balik nih tadinya ke segala lapar. Kelaparan. Begitu ya, dengan alasan sering ngilu hari Jumat, nggak ada. Sedekah itu kapan saja. Tapi saya nggak tahu mulai kapan ya, itu dia tahu-tahu hari Jumat aja, gitu adanya. Jumat berkah gitu aja. Di Mekah itu, kalau hari Senin dan Kamis ke Masjidil Haram, Masjid Nabawi, nggak usah bawa makanan. Itu banyaknya makanan itu, kurmanya, susunya, kejunya. Sebelum ada maghrib itu, tenanglah. Tentu puasanya pura-pura puasa. Itunya karena kebagian. Ada mualinanya puasa itu. Itu yang duduk aja di situ di depan sufro, kebagian. Pak Guru marah. Orang tidak apa saham puasa itu pasti mau orang apa orang itu puasa gitu. Itu ya, tapi lumayan korma jeung kijunya, rotinya, itu kan ya buahnya itu. Dan saya nggak tahu ya ini orang-orang di pinggir saya ini puasa atau tidak gitu. Karena puasa itu ibadah sir, rahasia. Tapi kita melihat bahwa mereka bersedekah di sana itu tidak mengkhususkan hari apa? Jumat. Kapan saja. Kadang-kadang kita ke masjid itu ada yang bawa apa? Kurma, ada yang bagi permen dan semacamnya. Apalagi bulan Ramadan itu, masya Allah, gitu ya. Makanya saya nggak tahu kok di Indonesia tahu-tahu jadi hari Jumat saja ini sedekah ini. Ini padahal tetangga itu udah lapor dari hari Minggu kemarin, gitu ya. Tapi sedekahnya hari Jumat. Pak Ustadz, kalau agama Buddha dan Hindu asalnya dari mana? Nah, saya nggak tahu sejarah Buddha Hindu. Silahkan dibaca ya. Tetapi Buddha itu dari satu orang Siddhartha Gautama yang bertapa di bawah pohon dan pohonnya disebut pohon Bodhi. Ya, pohon Bodhi. Saya nggak tahu pohon Bodhi itu seperti apa. Nah, orang ini kemudian bertapa dan mendapatkan kebijaksanaan. Nah, kebijaksanaannya ini kemudian diajarkan para pengikutnya disebut Buddha. Bahkan ada yang mengatakan, ya Tuhannya itu siapa gitu? Ada yang mengatakan ateis terbesar zaman sekarang itu adalah agama. Itu ada bukunya yang saya baca. Karena konsep ketuhanannya seperti itu. Kalau Hindu ya dari dulu ya. Ada yang mengatakan Buddha itu Siddhartha Gautama itu nabi katanya.
Sebagian orang berspekulasi seperti ini. Kita nggak tahu. Kita nggak boleh menetapkan seseorang itu nabi kecuali apa? Ada dalilnya. Bahkan seperti Alexander yang Agung dalam Al-Quran disebutkan kan, Luqman Al-Hakim itu kan disebutkan dalam Quran belum tentu menjadi apa? Nabi. Itu tidak lantas menjadi nabi, padahal disebutkan dalam Al-Quran. Apalagi yang tidak disebutkan dalam Al-Quran, nggak boleh kita berspekulasi bahwa itu adalah nabi. Atau dalam kitab-kitab samawi yang lain. Nah, adapun itu saya nggak tahu dari mana asalnya. Cuma ya konsepnya kalau ini konsep yang menyembah banyak Tuhan, banyak dewa. Ada dewa Wisnu, dewa apalagi lah, yaitu urusan agama mereka. Adapun Syiah ini dulu Syiah itu hanya sebatas istilah untuk orang yang mendukung kubu tertentu. Ada Syiah Ali, ada Syiah Muawiyah. Kelompok Ali, kelompok Muawiyah. Berseteru dalam urusan terbunuhnya Utsman bin Affan. Nah, Utsman bin Affan ini dibunuh oleh para pemberontak. Pemberontak ini residivis yang datang dari Mesir. Dihasut oleh seorang Yahudi yang berpura-pura masuk Islam yang disebut Abdullah bin Sabah. Nah, Abdullah bin Sabah ini mengumpulkan para residivis untuk memberontak kepada Utsman bin Affan dengan hoax yang dia sebarkan bahwa Utsman melakukan nepotisme di dalam kepemimpinannya. Hoax kedua mengatakan bahwa Ali adalah orang yang paling berhak menjadi khalifah setelah Nabi. Bahkan hoax yang paling dahsyat yang dia sebarkan, Ali itu Tuhan. Si Abdullah bin Sabah itu. Dan yang menyebutkan Abdullah bin Sabah itu sumbernya dari Syiah juga. Kitab-kitab Syiah tua itu, Syiah terdahulu, itu menyebutkan sosok Abdullah bin Sabah ini. Tapi kitab-kitab Syiah yang kontemporer menganggap Abdullah bin Sabah itu sosok khayalan, dongeng. Padahal para pendahulunya mengakui keberadaan Abdullah bin Sabah. Tapi kenapa yang sekarang mengatakan bahwa Abdullah bin Sabah itu khayali, dongeng, mitos? Karena mereka tahu sumber Syiah itu dari orang ini. Dan orang ini terkenal jahatnya. Maka dianggaplah sosok khayalan untuk membersihkan nama Syiah. Gitu. Padahal faktanya ada. Makanya, nanti orang-orang orang yang terhasut bahwa Utsman bin Affan melakukan nepotisme melakukan pengepungan terhadap Utsman bin Affan di Madinah selama 10 hari. Pada hari ke-10 mereka masuk, mereka membunuh Utsman bin Affan. Laknatullah alaihi. Nah, Muawiyah itu kan satu perah dengan Utsman, satu kabilah. Ketika itu ditempatkan di Damaskus, di Suriah sebagai gubernur, menuntut Ali untuk mengeksekusi para pembunuh Utsman. Tapi Ali tidak mau. Kenapa? Karena orang-orang yang membunuh Utsman ini kemudian mendatangi Ali, mengangkat Ali sebagai khalifah, dan Ali menerima pengangkatan itu untuk menjaga kondusivitas kaum muslimin di Madinah. Nah, Utsman kemudian ingin pembunuh Ali ini dieksekusi, dikisos, tapi Ali menolak. Kenapa? Karena Madinah dikuasai oleh mereka. Ibnu Taimiyah menyebut mereka itu Khawarij. Gitu. Jadi Khawarij di Syiah sumbernya hiji Abdullah bin Sabah. Bahkan kalau ditarik lagi ada Zulhuwaisirah untuk Khawarij itu. Nah, kemudian karena Ali menolak permintaan Utsman, menolak permintaan siapa? Muawiyah, terjadilah perang sifil di antara mereka. Padahal Ali dan Muawiyah itu
hampir berdamai. Tetapi Abdullah bin Sabah kalau berdamai dia yang kena. Maka Abdullah bin Sabah mengirimkan utusan ke pihak Ali, mengirimkan utusan ke pihak Muawiyah, melakukan provokasi sehingga pihak Muawiyah mengira Ali menyerang, pihak Ali mengira Muawiyah, terjadilah perang Siffin. Nah, dalam perang Siffin ini Muawiyah terdesak. Maka Amr bin As yang ada di pihak Muawiyah mengangkat Al-Quran sebagai tanda perdamaian. Maka ketika melihat itu Ali pun condong kepada perdamaian. Orang-orang yang tidak mau damai dari pihak Ali memisahkan diri. Ini disebut Khawarij. Gitu ya, Khawarij inilah yang kemudian diperangi oleh Ali. Nah, orang-orang yang mengambil pemahaman yang lain bahwa Ali yang paling berhak menjadi khalifah setelah apa? Nabi wafat, inilah yang kemudian disebut dengan Syiah. Itu ya yang kemudian disebut dengan Syiah. Menganggap Abu Bakar murtad, Umar murtad, Utsman murtad karena mereka menyembunyikan wasiat Nabi yang mengangkat Ali menjadi khalifah. Dalam satu hadis Qadirkum, yang hadis itu pun sebetulnya lemah, dilemahkan oleh para ulama. Makanya Kang Jalal, Jalaluddin Rahman yang sudah meninggal itu, beliau menulis satu buku Misteri Wasiat Nabi. Isinya apa itu? Bahwa sahabat itu menyembunyikan wasiat terakhir Nabi. Ketika Nabi sakit, Nabi meminta tulisan itu kan, aku ingin tuliskan wasiat untuk kalian, tapi kata Umar jangan, Nabi sedang sakit. Di antara kalian ada Al-Quran di antara kalian ada Al-Quran, kata Umar. Sampai Nabi tidak jadi katanya menuliskan wasiat itu. Nah, wasiat yang mau ditulis oleh Nabi itu sebetulnya bahwa yang meneruskan kekhilafahan setelah Nabi wafat adalah Ali. Itu dalam anggapan mereka. Itu akidah Syiah ini terpecah-pecah lagi karena saling mengkafirkan di antara mereka. Yang paling besar yang sekarang ada itu Isna Asy'ariyah, yang menganggap bahwa yang menjadi pemimpin itu adalah 12 imam keturunan Ali dan Fatimah. Yang imam ke-12 belum keluar. Gitu ya, sekarang masih sembunyi di Guha, di Sirdab namanya itu. Nanti, nah inilah Imam Mahdi terakhir dalam pandangan orang-orang apa? Syiah. Nah, orang Syiah Isna Asy'ariyah itu sudah divonis bukan Islam, bukan bagian dari Islam, karena mereka mengkafirkan para sahabat, menganggap Aisyah berzina, gitu. Ya, wallahu a'lam bishawab. Jadi Syiah dan Khawarij itu akarnya sama. Cuma Khawarij itu tidak dikafirkan. Syiah yang sekarang itu sudah mulai menjurus pada kekafiran, bahkan ada fatwa ulama-ulama Saudi yang mengkafirkan mereka karena mereka mengkafirkan para sahabat. Makanya saya tulis buku, mungkin Bapak Ibu sudah tahu buku saya yang sudah ditulis, Manusia-manusia terbaik sahabat Nabi dalam konsepsi Ahlussunnah wal Jamaah. Itu salah satunya membantah pandangan Kang Jalal itu tentang wasiat Nabi yang disembunyikan, tentang sahabat itu tidak adil seperti itu saya tulis di situ. Itu ya, silahkan dibaca bagi yang sudah punya. Bagi yang belum punya maka kemarin baca. Ya tapi besok baca. Kurang besok karena belum baca. Ibu bapak, tradisi negara maju itu membaca dan menulis. Cuma yang berkembang di kita lebih senang bertutur dan mendengar. Bagelah rek tidur atau didongengkeun wae kancil. Nah, dongeng teh si kancil we gitu, jeung buaya. Mata ketika teh dege resepna teh ngadangukeun we. Gitunya. Kajian ya karena ditulis tidak mungkin we. Da cuma abi mah si Imam Bukhari. Imam Bukhari kita nulis nanti. Ibu jeung bapak juga Imam Bukhari tara nulis kan beda saeutik. Imam Bukhari mah ingat bapak jadi mah bohong. Mata parko kajian teh bubar. Oh. Hiji deui
Ada ketentuan ketika tawaf umroh di lantai dasar diperuntukkan yang umroh wajib saja. Berarti untuk ikhwan memakai pakaian ihram. Nah, untuk yang tawaf sunnah boleh kan kita untuk supaya putarannya tidak panjang. Untuk ikhwan memakai baju ihram padahal tidak sedang umroh. Ini saya tidak tahu apakah betul aturannya itu aturan hanya untuk umroh wajib saja. Karena saya bolak-balik jadi sunnah juga saya. Gitu kan ya, karena wajibnya dulu cuma yang sekali saja. Atau aturannya itu siapa yang mau umroh di lantai 1, dia harus pakai pakaian umroh. Gitu ya. Kalau aturannya bahwa siapa yang mau umroh, yang mau tawaf di lantai 1 harus pakai pakaian ihram, maka itu gak jadi masalah bagi yang bapak-bapak bolak-balik untuk tawaf sunnah kemudian memakai ihram lagi. Karena faktanya saya sudah botak pun masih dibolehkan masuk. Padahal kalau sudah botak berarti kan ciri kalau saya sudah melaksanakan apa? Umroh. Tapi saya ingin tawaf lagi, saya pakai lagi baju ihram. Si penjaganya membiarkan saja. Artinya bukan aturan. Aturannya hanya berlaku gini, kalau mau tawaf di bawah pakai ihram lagi gitu. Berarti berbohong nggak sama askar-askar yang ada di sana? Enggak berbohong, karena askarnya pun tahu. Ini udah botak ini, udah botak berarti dia sudah tahalul kan gitu kan ya? Dia sudah tahalul, tapi dibiarkan saja, karena pakai baju apa? Baju ihram, gitu. Beda lagi kalau memang ada aturan tegas bahwa ini hanya untuk yang umroh saja. Sedangkan tawaf-tawaf berikutnya harus di atas misalnya. Nah, maka nggak boleh kita memakai ihram lagi untuk mengelabui siapa? Askar. Itu berbohong, makanya di umroh bawa dolar askar kan atau balik ke Indonesia kayak menunggu dosa, bukan? Gitu ya. Nah, maka harus tawaf di atas. Kan tawaf di atas diameter gede bisa. Kita dihitung-hitung pakai jam itu ya, 1 kali putaran 2 kilo. Berarti kalau 7 kali putaran 14 kilo. Balik keluar di mesin pengkor gitu. Cantik. Hotel mati jauh kan, di Bismillah gitu kan gitu. Pergi pengkor. Ya gitu. Jadi kalau saya selama ini menganggap aturannya hanya kalau ingin di lantai 1 memakai baju apa? Ihram lagi gitu. Gitu ya. Tapi untuk ibu-ibu bebas. Kalau ibu-ibu makan nggak ketahuan karena nggak ada pakaian apa? Khusus buat ibu-ibu. Cuma pakaiannya bebas selama syar'i pula pakai rok mini, karet atau lepo, kelekan mau kita laku puas kan. Nah, cukup sampai di sini sudah 10:30 ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.